Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maimuna dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6, berasal dari UPBJJ UT Semarang. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan paragraf argumentasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Sebelum membahas tentang paragraf argumentasi, apa sih yang kalian ketahui tentang paragraf tersebut? Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki ide pokok pikiran dan informasi untuk mendukung isi karangan. Dan secara fisik, paragraf yaitu bagian yang agak menjolok ke dalam. Paragraf memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa merupakan suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Berikut merupakan dasar paragraf argumentasi. Dasar tulisan argumentasi merupakan berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan berupa buku, majalah, surat kabar, atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Untuk mengetahui paragraf yang kita baca adalah paragraf argumentasi, kita bisa mengamati dari ciri-ciri paragraf tersebut. Berikut adalah ciri-ciri paragraf argumentasi. Di antaranya, 1. Berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Kedua, pendapat disertai alasan logis dan fakta. Ketiga, memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. Keempat, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisis dan memberikan analogi. Yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Berikut merupakan jenis-jenis paragraf argumentasi. Yang pertama, paragraf argumentasi rincian. Kedua, paragraf argumentasi contoh. Ketiga, paragraf argumentasi sebab akibat. Keempat, paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf yang pertama yaitu paragraf argumentasi rincian, yang merupakan paragraf yang berarti pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa perincian. Berikut merupakan contoh paragraf argumentasi rinci. Paragraf yang kedua yaitu paragraf argumentasi contoh. Paragraf argumentasi contoh merupakan paragraf yang berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Berikut merupakan contoh paragraf argumentasi contoh.
Ketiga, paragraf argumentasi sebab akibat. Paragraf argumentasi sebab akibat merupakan paragraf yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Berikut merupakan contoh paragraf argumentasi sebab akibat. Paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi akibat sebab. Paragraf argumentasi akibat sebab merupakan paragraf yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu akibatnya, kemudian dicari penyebabnya. Berikut merupakan contoh paragraf argumentasi akibat sebab. Lalu, bagaimana sih cara menyusun paragraf argumentasi? Berikut merupakan cara menyusun paragraf argumentasi. Yang pertama, membuat topik terlebih dahulu. Kedua, menetapkan tujuan karangan. Tiga, melakukan observasi lapangan. Keempat, membuat kerangka karangan. Kelima, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Dengan demikian, paragraf argumentasi dapat dibuat dengan struktur sebagai berikut. Pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen akan disampaikan atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua yaitu tubuh argumen. Tubuh argumen ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. Kebenaran yang disajikan dalam tubuh argumen harus dianalisis, disusun, dan disajikan melalui observasi, eksperimen, menyusun fakta, dan cara pikir yang logis. Ketiga, kesimpulan atau ringkasan. Kesimpulan bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis.